Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya mahasiswa PPSI UNIN 19. Khususnya saya sendiri, Aminatus Sururia dengan NIM 51906130003. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit bercerita tentang COVID-19 atau asal mula terjadinya COVID. Kemudian itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan prosa genre sastra populer, yaitu sastra populer yang paling menonjol kedudukannya. Hal tersebut disebabkan oleh dari sejarah kemunculan sastra populer. Genre yang paling dominan hadir di masyarakat sebagai jenis sastra hiburan adalah novel dan cerpen. Dari segi bentuk dan format prosa memang lebih mudah untuk diikuti masyarakat umum. Oleh karena itu, jenis sastra populer yang berbentuk prosa lebih beragam daripada genre. Prosa lebih beragam daripada genre lainnya, yaitu segi usia pembaca. Sastra populer dalam bentuk prosa dapat dibagi atas cerita, cerpen atau novel, anak, remaja, dan dewasa. Kemudian berdasarkan persoalan yang digambarkan, sastra populer berbentuk prosa dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu misteri, thriller, cerita, drama, cerita fiksi, sains, dan lain sebagainya. Di sini saya akan bercerita tentang asal mula terjadinya COVID-19, khususnya untuk anak usia dini atau sekitar usia 4-5 tahun. Ikuti terus videonya, semoga yang menonton bisa menyukai video saya. Ayo guys. Alkisah, hiduplah seorang, maksud saya Alkisah hiduplah keluarga kelelawar yang ada di tirai bambu. Kelelawar ini tinggal di dalam gua, khususnya di gua yang paling gelap dan pegunungan yang terdalam. Kemudian yang Betty atau anaknya kelelawar ini, Betty keluar sendiri mencari makanan karena kelaparan. Karena tidak didampingi orang tuanya, Betty terbang jauh ke dalam hutan. Kemudian dari dalam hutan sendiri, pada waktu itu Betty sedang memakan buah mangga yang sangat busuk di dalam pohon mangga tersebut. Sementara itu Betty tidak mengetahui kalau ada jebakan yang ada di dalam pohon mangga tersebut dari jebakan pemburu yang sangat kejam. Sementara itu pemburu itu menaruh jaring ke dalam pohon tersebut dan tidak diketahui oleh Betty. Sementara itu Betty waktu makan tidak bisa keluar dari jebakan itu dan dia merasa tersesat dan dia sampai menangis. Tolong aku, tolong aku. Seperti itu kata dia. Kemudian sang pemburu kembali ke hutan untuk mengambil hasil buruannya, yaitu si Betty atau kelelawar kecil yang malang itu. Kemudian pemburu tersebut membawa si Betty hidup-hidup dijual ilegal di dalam pasar. Sementara sudah di dalam pasar, Betty langsung dibeli oleh pembeli. Dan setelah dibeli, Betty disembeli
untuk dimakan oleh orang Cina tersebut. Darah Betty sangat berceceran seperti ini. Terus sesudah itu Betty langsung dimasak. Agak gila nih. Ini mohon maaf saya pakai bahasa Jawa medok. Sesudah sampai itu, si pembeli ini langsung memakan Betty dan menyantapnya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu seperti ini. Ini Betty dibuat menjadi sup kalau nggak salah ini ya. Ini gambarannya sup. Kemudian setelah makan kenyang, pada keesokan harinya si pembeli tersebut yang menyantap si Betty itu atau kelelawar yang malang kecil yang disembelih tadi, kemudian si pembeli itu menjadi sakit seperti ini. Sakit, dengan sakitnya itu gejalanya demam tinggi, terus flu, batuk yang berkepanjangan. Akhirnya si pembeli tersebut membawa diri ke dokter untuk memeriksa keadaannya. Kata dokter, maksud saya si pembeli itu terpapar virus, yaitu virus corona, karena virusnya seperti ini. Virusnya seperti ini karena si pembeli tersebut waktu menyantap tidak mencuci tangan terlebih dahulu, dan virusnya ini ditularkan melalui kelelawar ke manusia. Oleh karena itu, si pembeli jadi sakit seperti ini dan berkepanjangan yang namanya virus corona. Untuk adik-adik semua, jangan meniru perilaku si pembeli ini. Sampai saat itu banyak korban yang suka menyantap daging kelelawar yang ada di negeri tirai bambu Cina merasakan gejala yang sama, sampai pada akhirnya wabah ke seluruh dunia yang disebut dengan virus COVID-19 atau virus corona. Kesan dan pesan untuk adik-adik semua, jagalah kebersihan dan jangan memakan makanan yang tidak dibolehkan dalam agama Islam khususnya. Contohnya, kelelawar itu kan hewan yang menjijikan. Terus kedua, sebelum makan sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan hand sanitizer. Oke, itu saja. Semoga videonya ini bisa disukai oleh adik-adik semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendalanya, saya bercerita mandiri seperti ini waktu pandemi itu sangat sulit menemukan anak kecil di sekitar rumah. Meskipun saya sendiri di sini berada di ruangan TK karena dekat rumah dan punyanya yayasan. Jadi kan waktu liburan ini juga sulit juga menemukan anak kecil untuk saya bercerita ini. Pengennya saya itu kalau nggak waktu pandemi, andaikan lain waktu, saya bisa menceritakan secara langsung untuk kepada adik-adik usia dini atau anak TK sendiri. Kemudian kendala yang kedua yaitu sinyal rumah. Sinyal rumah saya itu sangat susah sekali untuk mengupload di YouTube. Terus kendalanya kalau bercerita mandiri ini, saya sering lupa nama tokohnya yang ada di COVID dengan cerita yang saya gunakan waktu itu.
lupa namanya sama alur kejadiannya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di kampus jauh-jauh dari rumah guys, demi mendapatkan sinyal wifi.